Netizen, apa kabar Anda? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan Januari kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya, Dara. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. KRI Sultan Hasanuddin 366 bersama KRI Sampari 628 laksanakan passing exercise bersama kapal perang Republic of Singapore Navy. Guna mempererat hubungan diplomasi antar negara serta meningkatkan kemampuan prajurit dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk melindungi perairan Indonesia, KRI Sultan Hasanuddin 366 unsur Satkor Koarmada 2 bersama KRI Sampari 628 unsur Satkat Koarmada 2 mendapatkan tugas untuk melaksanakan passing exercise bersama kapal perang Republic of Singapore Navy RSS Endeavour sebelum kapal tersebut meninggalkan perairan Indonesia untuk melanjutkan pelayaran bertempat di perairan utara Madura. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam PASEK ini meliputi CAMHEC, Serial Living Harbor Exercise, Serial Flag Hoist Exercise, Serial Maneuver Exercise, dan diakhiri dengan Serial Entering Harbor. Kenang dahsyatnya pertempuran Laut Aru, Koarmada 2 gelar tabur bunga di KRI Bima Suci. Bertempat di atas geladak KRI Bima Suci yang berlayar di sekitar Selat Madura, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024, Koarmada 2 menggelar upacara tabur bunga yang dipimpin oleh Wadan Kodiklatal Laksda TNI Eko Wajono selaku Inspektur Upacara, didampingi Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto Ceheren Penter Opsla beserta pejabat utama Koarmada 2 dengan mengangkat tema Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Melalui sambutannya, Wadan Kodiklatal mengatakan upacara tabur bunga adalah salah satu momentum dalam memperingati perjuangan para pahlawan laut. Dia mengungkapkan kisah pertempuran Komodor Yosakhat atau Yosudarso di Laut Arafuru melawan penjajah Belanda menjadi salah satu cerita heroik yang akan selalu dikenang bangsa Indonesia. Persiapkan Latma Multilateral Naval Exercise Milan, Pang Koarmada 2 terima paparan rencana garis besar. Dalam rangka mempersiapkan latihan bersama Multilateral Naval Exercise Milan tahun 2024, Pang Koarmada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SCMM menerima paparan rencana garis besar Latma Multilateral Naval Exercise Milan yang mengangkat tema TNI Angkatan Laut melaksanakan Latma Multilateral Milan 2024 di Visakhapatnam, India dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan Indian Navy dan Angkatan Laut negara peserta lainnya, bertempat di ruang rapat Pang Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pang Koarmada 2 melalui sambutannya menegaskan kepada seluruh prajurit harus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri maupun alutsista yang akan digunakan saat melaksanakan latihan nantinya, sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik dan membanggakan bagi TNI Angkatan Laut. Atan RI untuk Riyadh dan KJRI Jeddah sambut lepas KRI Frans Kasiepo 368. KRI Frans Kasiepo 368 sukses menyelesaikan etapa pertamanya untuk singgah di Jeddah sebelum menuju tanah air Indonesia yang disambut oleh Hok KJRI Jeddah, Bapak Suharyo Trisasongko beserta staf KJRI Jeddah. Atan RI untuk Riyadh, Brigjen TNI Putut Wicaksono Hadi beserta istri, Atase Laut Kolonel Laut Suplai Dudi Hilmansyah beserta istri, Atase Polisi Kombes Pol Erik Hermawan beserta istri, dan perwakilan dari Western Fleet Saudi Navy Kapten Talal Al-Waqdani di Jeddah Islamic Port. Sehingga di Jeddah kali ini menjadi momen berharga bagi prajurit yang beragama Islam untuk dapat melaksanakan ibadah umroh sekaligus melaksanakan refueling bahan bakar, air tawar, dan bekal logistik. Pelihara daya tahan dan kebugaran jantung, Pang Koarmada 2 olahraga rutin bersama prajurit Jalasena. Dalam rangka memelihara daya tahan dan kebugaran jantung, Pang Koarmada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SCMM melaksanakan olahraga rutin bersama seluruh prajurit Jalasena dan PNS Koarmada 2 yang bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya.
dalam pelaksanaan olahraga bersama dari Dinas Kesehatan Koarmada 2 juga menyiapkan pemeriksaan tekanan darah dan menyiapkan pemeriksaan laboratorium sederhana, diantaranya gula darah, asam urat, dan kolesterol yang bertempat di selaras gedung Majapahit. Tegaskan netralitas TNI kepada prajurit, Kadis Infolata Koarmada 2 pimpin upacara bendera. Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SCMM diwakili oleh Kadis Infolata Koarmada 2, Kolonel Laut Elektronika Bernardus Wibowo Jati Putranto STM Terhanla memimpin upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap bulan tepat pada tanggal 17 yang diikuti oleh seluruh prajurit Jalasena dan PNS Koarmada 2 bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melalui amanatnya yang dibacakan oleh Kadis Infolata Koarmada 2 menegaskan agar seluruh prajurit TNI menjaga stabilitas nasional, mengoptimalkan sinergitas TNI Polri, dan menjaga netralitas TNI pada tahun politik ini, serta menjaga marwah TNI sebagai tentara rakyat dan menjadi prajurit TNI yang prima, yakni prajurit yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Jalin solidaritas, Kas Koarmada 2 ikuti olahraga bersama Pangkotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya. Sebagai wadah untuk mewujudkan kekompakan, kebersamaan, dan memupuk jiwa korsa, serta menjalin soliditas para prajurit TNI Angkatan Laut, Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto CRM Pemter Opsla mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SCMM mengikuti olahraga bersama Pangkotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024 bertempat di Makolantama 5 Surabaya. Dalam hal ini, para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya melaksanakan fun bike dan olahraga bersama prajurit Jalasena sebagai ajang silaturahmi, serta pembagian 400 paket sembako. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut atau Dankodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah SCMM Terhan dengan mengambil start fun bike di kediaman Dankodiklatal Jalan Kertajaya Indah dan mengambil finish di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantama 5 Surabaya. Pangko Armada 2 laksanakan kunjungan kerja ke Lanal Balikpapan, Lanal Banjarmasin, dan Lanal Kota Baru. Sebagai bentuk perhatian seorang pimpinan kepada prajurit Jalasena dan PNS di bawah jajaran Koarmada 2, Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SCMM didampingi Ketua Daerah Jalasena Stri Armada 2 Nyonya Kiki Denny Hendrata melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Balikpapan, Lanal Banjarmasin, dan Lanal Kota Baru. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pangko Armada 2 antara lain meninjau pembangunan Kodamar TNI Angkatan Laut, melaksanakan tour facility untuk meninjau secara langsung fasilitas bagi prajurit Jalasena jajaran Koarmada 2 dan memberikan pengarahan kepada prajurit PNS dan anggota Jalasena Stri yang berada di bawah jajaran Koarmada 2. Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmada 2 berhasil meraih peringkat pertama penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN 1 Surabaya sebagai satuan kerja terbaik atas capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA dengan nilai 98,41 dan berhasil meraih peringkat ke-1 untuk kategori Pagus 100 sampai dengan 500 miliar periode triwulan 4 tahun 2023. Selain itu juga menerima penghargaan peringkat pertama Satker Pengelola Rekening Terbaik tahun 2023 kategori ketepatan waktu penyampaian laporan saldo rekening yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara 1 Surabaya. Tidak hanya Satkor Koarmada 2, Satker Mako Koarmada 2 mendapatkan peringkat kedua terbaik penghargaan dari KPPN 1 Surabaya sebagai satuan kerja terbaik atas capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA dengan nilai 94,79 dan meraih peringkat kedua dalam kategori Pagu di atas 500 miliar periode triwulan 4 tahun anggaran 2023. On board di KRI Diponegoro 365
heli HS-1305 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI 28O Unifil melaksanakan kontingen on equipment atau COE dan safety inspection oleh personil dan tenaga ahli dari PBB yang dipimpin oleh Mr. Anatoly Fialka sebagai Civilian Safety CQA, didampingi oleh LCDR Cengiz Veva Ekici N4, Major Talis Aguyar J3 dan Major Gustavo Rainbow sebagai Mission Aviation Safety Officer bertempat di Dermaga 4 Beirut, Lebanon. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kondisi teknis, kelengkapan administrasi, dan kualifikasi kompetensi yang harus dipenuhi. Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memimpin serah terima jabatan atau Sertijab Ketua Koperasi Konsumen Primkopal atau Keprimkopal Ko Armada 2 yang diselenggarakan di Rumah Jabatan Pangko Armada 2 Surabaya. Melalui Sertijab yang diselenggarakan secara sederhana tersebut, jabatan Keprimkopal Ko Armada 2 resmi diserah terimakan dari Kolonel Laut Suprenanda Cahyono Pribadi SE kepada Kolonel Laut Khusus Wanita Uci Damayanti PSDMAP. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jales Veva, Jaya Mahe. Jaya Mahe.